Shalom, haleluya, sukacita sekali saya bisa kembali menghampiri Bapak Ibu Saudara sekalipun lewat siaran pemberitaan firman Tuhan hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya percaya kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang perkasa, yang sanggup menyertai dan melindungi kita dimanapun kita berada. Kita akan melanjutkan sesi pembicaraan kita tentang apa yang diperbuat Tuhan ketika orang-orang yang dikasihinya sedang dalam kesesakan. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan kita atau pemberitaan firman Tuhan hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu, oleh karena kuasa-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan menopang kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, hari ini kami sediakan hati kami untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, firman itu kekuatan bagi kami. Firman itu penopang bagi kami. Firman itu jawaban bagi kami. Berbicaralah bagi kami hari ini Tuhan. Kami siap diubahkan, kami siap ditegur, kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Kami percaya hari ini sesuatu yang dahsyat itu terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya masih ada dalam topik pembicaraan tentang apa yang dilakukan Tuhan ketika kita orang-orang yang dikasihinya sedang dalam kesesakan. Dan di sesi pertama, sesi yang kedua, kita belajar bersama-sama tentang 4 hal yang Tuhan lakukan bagi kita. Saya ulang sebentar supaya kita tidak putus ingatan kita, supaya pemberitaan hari ini berkesinambungan dalam benak kita. Yang pertama, Tuhan itu melindungi kita. Tuhan memberikan sebuah jaminan buat kita. Keadaan boleh gawat hari-hari ini. Ada banyak ancaman hari-hari ini datang kepada kita. Tapi karena kita ini orang istimewanya Tuhan, sehingga Tuhan itu memberikan jaminan perlindungan buat kita. Dan yang kedua, Tuhan itu menyelesaikan setiap persoalan kita. Dia Allah yang bukan patung, dia bukan Tuhan yang nggak bisa berbuat apa-apa dalam kehidupan kita. Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi kalimat itu dilanjutkan dengan tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Apapun yang kita alami hari ini, seberat apapun tekanan yang tengah kita terjadi hari ini, percayalah bahwa kita punya Tuhan yang menyelesaikan persoalan kita. Dan yang ketiga, itu meluputkan kita, membuat perbedaan bagi yang percaya dan yang tidak percaya. Hari ini sekalipun tekanannya berat, sekalipun gunung masalahnya itu besar, tetapi asal kita ini percaya kepada Tuhan, Dia meluputkan kita. Ada banyak ancaman boleh terjadi di akhir zaman ini, tetapi percayalah, kita punya Tuhan yang akan meluputkan kita dari setiap ancaman yang mengancam hidup kita. Dan yang keempat, Dia mengirimkan pertolongannya buat kita tepat pada waktunya. Sungguh Tuhan itu tidak pernah bekerja terlalu cepat buat kita. Karena Tuhan nggak pernah menyukai yang namanya instan. Selalu Tuhan izinkan proses dalam kehidupan kita dengan tujuan supaya kita punya iman yang kuat di hadapannya. Dan ketika kita menghadapi tekanan pencobaan dalam hidup kita, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, dan nggak perlu berputus asa. Sebab Tuhan memelihara kehidupan kita. Artinya di saat kita mengalami tekanan, di saat kita mengalami kekurangan, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Setuju katakan amin, percaya katakan amin, haleluya. Dan hari ini kita akan tiba dalam satu pembicaraan kita ini tentang kalau Tuhan itu menolong Daud, kalau Tuhan itu membebaskan Daud, kalau Tuhan itu memberi kelepasan buat Daud, tentu kita yang menikmati alur ceritanya Daud dari Mazmur 57 ini adalah hal yang menarik juga ketika kita juga ingin tahu sebetulnya apa sih yang dilakukan Daud, apa sih yang menarik hati Tuhan sehingga Tuhan itu mau menolong Daud. Dan saya percaya kalau kita ada di bagian ini,
Dan kita juga punya kerinduan untuk melakukan apa yang sama seperti Daud lakukan. Tuhan pun pasti tidak akan menahan-nahan untuk segera menolong kita. Nah, mari kita pelajari bersama-sama dari Mazmur 57 ini di ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau nyanyi, aku mau bermazmur, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Daud belum ditolong Tuhan waktu dia sembunyi dari gua, menghindari ancaman dari yang namanya Saul. Dia belum mengalami pertolongan loh Pak, Bu. Dia masih sembunyi. Dia masih dalam keadaan tertekan. Dia masih dalam keadaan ketakutan atas ancaman yang tengah dia hadapi. Tapi Daud berani berkata begini, aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur bagi Tuhan. Kesimpulan saya, orang yang mendapatkan pertolongan dari Tuhan adalah mereka yang tetap memiliki hati yang bersuka cita. Jadi sukacita tidak tergantung dari apa yang tengah menerpa hidup kita. Telah dibuktikan dari seorang yang namanya Daud, sekalipun dia ada dalam tekanan yang berat, sekalipun dia ada dalam ancaman, dia tidak mau kehilangan sukacita dalam kehidupannya. Hari-hari ini orang boleh kecewakan kita, Bu. Suami kita boleh tidak ngerti tentang keadaan kita, Bu. Bahkan mungkin tengah malam kita menghiasi bantal kita dengan linangan air mata. Suami tidak ngerti, anak-anak tidak ngerti. Tapi kita punya Tuhan yang mengerti hati kita. Oleh sebab itu, jangan mau sampai tercuri sukacita itu dalam kehidupan kita. Gak peduli orang itu merancangkan yang jahat dalam kehidupan kita. Gak peduli orang itu mau menggali lubang untuk melihat kejatuhan kita. Miliki sukacita yang dari Tuhan, yang tidak pernah tergantikan dengan keadaan, dengan situasi yang tengah melanda kita hari-hari ini. Nggak ada alasan untuk tetap bersukacita ketika kita melihat keadaan di luar kita. Ada tekanan, ada ancaman, ada bahaya. Kalau kita mendengar berita-berita itu, orang dunia pantas mereka kehilangan sukacita, yang ada sungut-sungut, yang ada amarah, yang ada kebencian. Tapi kita orang percaya, kita orang pilihannya Allah, kita ini dikasihi oleh Allah. Dan yang Allah kehendaki supaya kita ini selalu ada dalam pertolongan Tuhan, miliki sukacita yang sejati, yang tidak tergantikan oleh apapun. Sukacita yang tidak tergantung dengan keadaan di luar kita. Apakah Bapak Ibu pernah perhatikan film India? Nah, saya percaya di antara Bapak Ibu Saudara mungkin pernah, ya kan, pernah punya eh, kesenangan, ya, punya hobi nonton film India. Kalau yang saya katakan pernah berarti yang sekarang sudah bertobat gitu kan. Tapi mungkin hari-hari ini masih ada yang suka terhadap jalannya film India. Sekalipun jarang diputar di televisi ya. Saya tidak tahu sekarang apakah masih ada film India di televisi karena saya sudah jarang nonton televisi. Tapi ketika film India itu lagi booming, saya pernah pelajari. Kalau kita nonton film India, itu kalau mereka ditangkap polisi, nyanyi, Bapak Ibu Saudara. Mereka bertengkar, itu nyanyi. Ya, mereka bahkan sampai berdarah-darah, itu nyanyi. Apalagi kalau sedang jatuh cinta. Waduh, itu nyanyinya bisa panjang. Terus ganti kostum itu bisa sampai 5 kali. Background-nya beda-beda. Masa kita kalah sama film India? Ya, bersukacita hati. Selalu ada pujian dalam hatinya. Buang segala sungut-sungut kita. Buang segala kemarahan kita. Ayo isi hidup kita hari-hari ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Bagaimana bisa mendapatkan sukacita itu dari Tuhan? Tidak ada cara lain kecuali hidup kita melekat kepada Tuhan. Waktu kita jauh dari Tuhan, kita akan kehilangan sukacita. Karena apa? Otomatis kalau kita jauh dari Tuhan, pandangan hidup kita
bukan lagi kepada Tuhan yang besar, bukan lagi pandangan kita kepada kuasa Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita memandangnya hanya kepada Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita memandangnya, oh masalah itu lebih besar, sakit penyakit itu lebih besar, kebutuhan ekonomi kita itu lebih besar. Tapi kalau kita hanya melekat kepada Tuhan, pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan, kita melihat masalah itu kecil. Persoalan itu kecil, sakit penyakit itu biasa, sehingga hati kita dimampukan untuk tetap bersukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada cara lain supaya kita bisa mengalami sukacita yang dari Tuhan. Ayo melekat sama Tuhan, intim sama Tuhan. Sehingga ketika ada terpaan masalah, ketika ada godaan yang bisa membuat iman kita itu lemah, kita ingat Tuhan itu bisa menguatkan kita melalui apa? Sukacita yang dari Tuhan. Itu benar-benar bisa mengobati kekecewaan hati kita. Amin. Film India itu banyak nyanyinya, banyak tarianya, saudara. Bagaimana dengan hidup kita orang-orang percaya, orang-orang pilihannya Tuhan hari-hari? Masih sanggup bersukacita enggak? Masih sanggup nyanyi enggak sekalipun ada masalah? Tapi nyanyinya juga jangan nyanyi yang membuat hati kita semakin pedih ya. Apalagi kalau saya dengar ada anak Tuhan yang berkata, hidupku yang sengsara. Wah, sengsara sungguhan hidupnya. Tapi kalau hari ini sekalipun kita ada kebutuhan yang berat, ada persoalan yang besar, kita nyanyi lebih dari pemenang dalam setiap perkara. Saya percaya masalahnya boleh berat, tapi hati kita besar. Karena apa? Ada sukacita Allah yang mengalir dalam hidup kita. Setuju katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sukacita itu harus ada dalam hidup kita di tengah-tengah dunia yang tidak pasti hari-hari. Ada banyak orang yang sudah kehilangan sukacita. Ada banyak orang yang hari-hari ini melayani Tuhan, tapi sudah nggak punya sukacita. Ada banyak keluarga-keluarga yang hari ini sudah sepertinya nggak bisa dipertahankan karena apa? Nggak ada sukacita di dalamnya. Ada banyak orang-orang yang bekerja karena terpaksa, sudah nggak ada sukacita dalam hidupnya. Hari ini putuskan dalam kehidupan kita untuk dekat sama Tuhan, sehingga sukacita Allah itu tetap mengalir dalam kehidupan kita. Makanya kenapa firman Tuhan itu berkata, belajarlah dari anak-anak kecil. Nah, ada sebuah peristiwa yang terjadi di tengah-tengah keluarga kami, saudara. Dan dari situ saya belajar kenapa Tuhan itu menganjurkan kita untuk belajar kepada anak-anak kecil, terutama dalam hal bersukacita. Suatu ketika terjadilah pemadaman lampu di tempat tinggal kami. Ya, jadi waktu lampu itu padam, saya tengah ada di kamar beserta istri dan putra saya yang paling kecil Ruben, ya. Nah, apa yang terjadi ketika listrik ini padam? Anak saya Samuel sama Louis itu menyusul ikut masuk ke kamar. Mereka bertanya, "Pak, berapa lama lampu ini mati?" Ya, papa mana tahu karena ada gangguan dari PLN, dari kantor listriknya. Ada pemberitahuan enggak, Pak? Mana yang rusak, terus butuh berapa lama? Sejauh ini belum ada pemberitahuan dari grup warga maupun dari PLN-nya sendiri. Jadi saya juga nggak tahu, saudara, sampai berapa lama pemadaman listrik ini. Si Samuelnya juga, nggak enak ya kalau lampu mati begini panas, nggak bisa istirahat. Tapi yang saya perhatikan adalah anak saya si Ruben ini, saudara ya. Di tengah-tengah kami diem, nggak bisa berbuat apa-apa. Di tengah-tengah kami nggak bisa menikmati istirahat yang nyaman karena AC mati, ya kan? Nggak bisa televisi, nonton televisi, nggak bisa juga menikmati wifi karena listriknya mati. Tapi yang Ruben lakukan ini dia nyalain HP. Dia kemudian pasang lampunya, dia arahkan ke tembok. Dan apa yang dia lakukan, saudara, di tengah-tengah kami semua terdiam. Bahkan mungkin ya saya menduga bahwa anak-anak saya pasti merasa, kenapa sih pakai lampu mati, ya kan kenyamanannya jadi nggak bisa mereka nikmati. Tapi kami hari itu ditegur, belajarlah dari anak kecil. Dan waktu itu yang dilakukan Ruben adalah
Dia mengarahkan lampu HP-nya itu ke tembok, kemudian dia lompat-lompat sambil nyanyi-nyanyi, Saudara. Saya langsung berkata kepada anak-anak saya, si Samuel sama si Louis, kakak-kakaknya Ruben, belajar dari Ruben, sekalipun lampu mati gelap, tidak menghalangi dia untuk tetap menyanyi, untuk tetap bersukacita. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara bisa menangkap pemberitaan firman Tuhan ini ketika Anda mengemudi. Saya percaya Roh Kudus bisa bekerja hari ini. Dan Anda tengah dalam perjalanan untuk menyelesaikan sebuah persoalan atau masalah Anda. Dan Anda nggak ngerti apa yang mesti Anda buat. Ayo bersama-sama, mulai naikkan pujian. Jangan kehilangan sukacita. Sebab ketika kita sudah tidak lagi bisa merasakan sukacita dalam sebuah persoalan yang harus kita hadapi, sesungguhnya itu celah bagi iblis untuk melemparkan tuduhannya, serangannya dalam kehidupan kita. Teruslah bersukacita. Setuju, katakan amin. Menyanyi, memuji Tuhan. Sebisa apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan, jangan sampai kehilangan sukacita kita. Jadi yang Daud lakukan, sehingga itu menarik hati Tuhan untuk segera menolong Daud ketika dia sedang ada dalam kesesakan. Yang pertama, karena Daud memiliki hati yang bersuka cita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang tidak kalah menarik, apa yang dilakukan Daud sehingga Tuhan tidak menahan diri untuk segera menolong Daud. Ayat yang ke-9 di sana dikatakan, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Garis bawahi, aku mau membangunkan fajar. Kalau kita sekolah dulu, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti mengingat ajaran dari guru kita. Fajar itu terbitnya pagi hari atau siang hari. Kita pasti ingat. Menjelang pagi-pagi sekali. Kalau dia berkata pakai kalimat, aku mau membangunkan fajar. Jadi kalimatnya Daud ini ada kalimat sastranya, Saudara. Jadi Saudara perlu ketahui dia pakai kata aku membangunkan fajar, itu berarti sebelum fajar itu apa? Muncul. Karena harus dia bangunkan kan gitu. Tapi bukan berarti juga, oh kalau aku bangun, kemudian aku langsung berkata, Fajar bangun, gitu. Bukan, Saudara. Maksudnya apa? Sebelum matahari ini keluar, sebelum matahari ini terbit, sebelum matahari ini muncul, dia punya sikap hati di hadapan Tuhan, berdoa, berlutut di bawah kaki Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak hari-hari ini anak Tuhan yang berkata karena banyaknya masalah, karena banyaknya tekanan, sudah tidak lagi punya hasrat untuk datang sama Tuhan. Ini keputusan yang salah besar. Bukankah Alkitab kita berkata, firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat dengan orang yang tertindas. Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hatinya. Tetaplah berdoa, tetaplah berseru, tetaplah mengadukan setiap persoalan yang kita hadapi kepada Tuhan kita. Dan percayalah, tidak ada yang sia-sia dengan setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Karena Dia menampung semua doa kita. Tidak ada yang terbuang dan Tuhan pasti menjawab doa kita ketika kita sudah siap untuk mendapatkan jawaban doa. Bapak Ibu Saudara pernah ingat kisahnya tentang Yunus. Dia lakukan kesalahan sampai harus dia dilemparkan ke laut. Dan ceritanya ketika dia dilempar ke laut, dia langsung diterkam, dimakan oleh ikan yang besar, kata Alkitab. Kalau Anda pernah bersekolah minggu, pasti. Karena ini termasuk salah satu cerita favorit guru-guru sekolah minggu untuk murid-muridnya. Yang saya mau garis bawahi adalah
ketika dia sedang ada dalam perut ikan. Tidak ada harapan, tidak ada yang bisa dia lihat. Karena waktu dia buka mata, yang dia lihat cuma tulang-tulang dari ikan ini. Karena dia sedang ada dalam perut ikan. Tapi dalam perut ikan itu Yunus berseru. Dan Alkitab berkata, Tuhan mendengar doanya Yunus. Sehingga Yunus mendapatkan jawaban doa. Diampuni pelanggaran. Dilepaskan Yunus dari dalam perut ikan. Alkitab juga menceritakan tentang seorang perempuan yang mandul yang saya singgung di sesi-sesi saya yang sebelumnya. Ada seorang perempuan yang bernama Hana. Dia punya seorang suami, tetapi ketika Hana ditemukan, didapati dia mandul, tidak bisa punya anak. Hana menjadi pedih hati. Apalagi ketika suaminya harus mendekati perempuan lain. Betapa pedihnya hati Hana. Suami yang bernama Elkana ini mendekati Penina dan madu daripada Hana ini tiap hari, kata firman Tuhan, membuat hati Hana ini menangis. Karena bagi bangsa Yahudi, seorang perempuan yang tidak bisa melahirkan anak dianggap sebagai perempuan yang rendah atau perempuan yang membawa kutuk. Penina karena bisa memberikan anak bagi Elkana, wah seperti merasa ratu di tengah-tengah keluarga itu, sehingga tiap hari dia mempermalukan Hana. Dan pada akhirnya Hana mengambil keputusan berdoa di bait Allah. Dia ungkapkan segala isi hatinya kepada Tuhan. Sampai dia menangis, bahkan imam yang menjaga bait Allah mengira bahwa Hana ini tengah mabuk. Tapi dia berkata kepada imam bahwa dia tidak sedang mabuk, dia sedang berdoa. Karena tahu doa Hana didengar oleh Tuhan. Dan apa yang Hana harapkan dijawab oleh Tuhan. Lahirlah Samuel. Tetapi kalau Anda teliti, perhatikan baik-baik, apa yang dialami oleh Hana ini, kita pasti bisa berkata, Tuhan itu maha besar. Karena bukan hanya Samuel yang dilahirkan oleh. Benarlah nats Alkitab yang berkata, bahwa dia menjawab jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, aku sudah berdoa tahun-tahunan untuk suamiku, Pak. Tapi tidak ada jawaban sepertinya sampai hari ini aku menantikan supaya suamiku ini bertobat. Tapi sampai hari ini tidak ada tanda-tanda bahwa suamiku ini dijamah oleh Tuhan. Saya mau berkata kepada ibu, tetaplah berdoa. Mungkin engkau seorang bapak, engkau seorang suami yang hari ini berkata, aku sudah bertahun-tahun berdoa buat istriku. Tetapi sampai hari ini istriku belum dijamah Tuhan. Sepertinya nggak ada tanda-tanda jawaban dari Tuhan. Saya mau berkata, Pak, tetaplah engkau berdoa. Mungkin hari ini Anda adalah orang tua yang berdoa bagi anak-anak. Anda berdoa supaya anak-anak Anda dijamah oleh Tuhan. Tetapi yang kita lihat hari-hari ini, anak-anak yang tidak semakin hormat kepada orang tua. Anak-anak yang semakin rasanya kok semakin terhilang. Saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara yang tengah bergumul untuk anak-anak, tetaplah berdoa. Mungkin Anda hari ini adalah menantu-menantu yang berharap supaya mertua dijamah Tuhan. Stop untuk punya rencana beli racun buat mertua kita. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Mungkin hari ini kita ada di posisi mertua-mertua yang berdoa bagi menantu-menantu kita. Dan sudah bertahun-tahun mungkin kita berharap menantu kita bertobat, menantu kita dijamah Tuhan. Tapi hari ini belum ada tanda-tanda supaya menantu kita ini dijamah oleh Tuhan. Tetap saya katakan berdoa.
Mungkin hari-hari ini kita ini orang percaya yang tengah berdoa untuk perubahan keadaan kita. Tuhan pulihkan ekonomi kita, Tuhan bisa pulihkan rumah tangga kita, Tuhan pulihkan usaha pekerjaan kita. Sementara kita lihat keadaan dunia semakin tidak ada harapan. Saya mau katakan, orang yang berdoa kepada Tuhan selalu punya pengharapan. Sekalipun mungkin kita harus menunggu waktu untuk jawaban doa kita, tetaplah berdoa. Setuju Bapak Ibu Saudara? Orang yang percaya, tapi kalau dia tidak berdoa, saya katakan dia tidak percaya. Tapi kalau orang yang percaya dan berdoa, dia pasti mengalami perkara besar dari Tuhan. Musa berdoa, laut terbelah. Joshua berdoa, sungai Yordan. Daniel berdoa, singa-singa itu dikatupkan. Sadra, Mesa, dan Abednego berdoa. Sehelai rambut pun tidak terbakar. Tuhan Yesus berdoa. Oh, dahsyat kalau Yesus berdoa 5 roti dan 2 ikan. Bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak. Saya dan saudara berdoa. Saya percaya. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan, menaungi kita, menjamah kita, melakukan perkara ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya pasti Bapak Ibu Saudara pernah mengalami yang namanya kuasa doain. Suatu ketika saya dapati putri kami ada sesuatu yang harus kami bawa ke dokter. Kami punya putri satu-satunya dan saya beserta istri membawa dia untuk diperiksa ke dokter. Dan hasil dari pemeriksaan itu dokter berkata bahwa putri saya harus menjalani operasi. Dan waktu itu dia masih berusia sekitar 6 tahun. Dan saya berkata kepada dokter, boleh kami berpikir untuk pertimbangan sebelum kami mengambil keputusan untuk operasi dari anak kami. Dan dokter berkata, silakan Pak, kami pulang, tapi sesampainya di rumah kami berdoa. Saya dan istri bersepakat, Tuhan, anak kami ini kan juga dari Tuhan. Dia milik Tuhan. Dan kami sebagai orang tua nggak sampai hati Tuhan, kalau dia harus mengalami operasi yang seperti ini. Kami bersepakat, kami tumpangi tangan surat pengantar itu dan kami berdoa. Oleh kuasa bilur Yesus, saya sebut nama anak saya, Lois, sudah disembuhkan oleh Tuhan. Sudah dijamah, dipulihkan, sempurna tanpa operasi. Seminggu kemudian, kami harus bawa putri kami untuk kontrol kembali ke dokter sambil memberikan jawaban kepada dokter apa yang harus kami lakukan. Saudara, ketika tiba di dokter dan sebelum masuk ke ruang praktek karena harus nunggu dulu, kami sekali lagi berdoa, Tuhan, kami percaya kuasa-Mu masih bekerja sampai hari ini dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada banyak mujizat yang Tuhan sudah lakukan bagi dan sekarang pun kami percaya mujizat-Mu terjadi. Tibalah saatnya kami masuk. Dokter melakukan pemeriksaan. Dan hari itu mujizat terjadi. Dokter pun berkata, anak ini sudah nggak perlu operasi lagi. Kalau saya sedang ada di gereja hari ini, saya pasti mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bertepuk tangan oleh karena kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Dan kalau saya ditolong Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara pun pasti ditolong Tuhan. Datang kepada Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi
pergumulan kita hari. Dia Bapa yang baik. Sesederhana kita ngomong sama orang tua kita. Kalau Bapak Ibu punya anak, kalau mereka mau ngomong sama kita, ya kami punya kamar yang terpisah karena anak-anak sudah dewasa. Samuel sama Louis sudah 17 tahun, Ruben sudah 8 tahun, sudah. Mereka kalau mau masuk ke kamar, ya tentu saja mereka ketuk pintu. Setelah dibukakan, apakah anak-anak saya terus akhirnya berkata, "Ayahanda yang tercinta, bolehkah Ananda menyampaikan isi hati Ananda pada ayah?" Apakah begitu, Bapak Ibu? Nggak perlu. Setelah kamar saya buka, mereka mau ngomong, ya ngomong aja. Ada saatnya mungkin kita nggak perlu retorika yang berbelit-belit kok. Karena dia Bapa. Dia bukan sastrawan yang harus kita hormati dengan kata-kata sastra yang indah. Ngomong aja. Anak-anak saya kalau minta duit sama saya juga nggak perlu. Tanya dulu, "Papa punya duit nggak?" Dia langsung ngomong aja, "Pak, aku butuh ini, Pak. Aku perlu duit." Karena dia tahu, dia ngomong sama papanya, dia ngomong sama bapaknya. Ayo hari ini, ngomong sama bapak. Ingat kisahnya tentang Bartimeus. Dia buta, miskin, karena apa? Mengemis tiap hari. Nggak pernah lihat wajahnya Yesus, dia buta. Tapi dia sering dengar tentang Yesus. Hari itu, Yesus lewat. Apa yang dia lakukan? Dia teriak, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Murid-murid nyuruh dia diam, jangan ganggu guru. Tapi dia tetap teriak, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Teriakan ketiga kali Bartimeus, Yesus mendengar. Dan Yesus balik. Yesus tanya sama Bartimeus, "Apa yang kau mau aku lakukan bagi kamu?" Kalau hari itu Bartimeus ngomong, "Tuhan, aku butuh istri supaya bisa merawat aku. Bisa nggak Tuhan kasih?" Oh, sangat bisa. Kalau hari itu tuh Bartimeus ngomong sama Tuhan, "Tuhan, aku pengen punya motor supaya aku bisa pergi ke sana kemari. Bisa nggak Tuhan kasih?" Bisa. Tapi persoalannya kalau kamu dikasih istri, tapi kamu nggak bisa lihat wajah istrimu. Kamu pasti bertengkar tiap hari, karena apa? Kamu nggak bisa percaya sama istrimu, kamu nggak bisa lihat. Kalau hari itu dia dikasih motor, kamu nggak bisa lihat bagaimana kamu bisa kendarai motor. Bisa mencelakakan nyawamu. Tapi hari itu Bartimeus ngomong sesuai dengan kebutuhannya. Dia butuh melihat. Dan hari itu Tuhan tunjukkan mujizatnya, jawaban seperti yang dia butuhkan. Maka hari ini datang kepada Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang menjadi doa saudara? Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menjawab doa kita. Dan dari poin doa ini, saya mau menggarisbawahi yang terpenting bukan soal jawaban doa. Yang terpenting bukan soal mujizat. Tapi yang terpenting di mata Tuhan, itu adalah hubungan, keintiman. Bangun doa itu bukan tentang sesuatu yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Tentang permintaan kita kepada Tuhan. Tetapi doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu tentang pergumulan kita? Oh, Maha tahu Tuhan itu. Apakah Tuhan tidak tahu kalau Daud tengah terancam? Tuhan tahu.
tetapi selalu jadi gaya hidup Daud. Dia bangunkan fajar, artinya pagi-pagi sekali dia sudah membangun misbahnya di hadapan Tuhan. Jujur, Pak, Bu, teman, kalau kita terbangun, apa yang kita cari? HP kita kah? Ah, nggak usah ngaku deh. Ya, di mana-mana sekarang ini HP sepertinya sudah jadi ilah dalam kehidupan manusia. Bahkan ada orang yang nggak bisa lepas dari HP. Seolah-olah kalau HP-nya itu tertinggal adalah malapetaka buat dia. Ingat ya, segala sesuatu yang kita tempatkan di hidup kita itu melebihi Tuhan, itu jadi ilah. Bangun keintiman dengan Tuhan. Ketika kita dibangunkan jam berapapun itu, miliki pemikiran bahwa itulah saatnya kita akrab sama Tuhan, kita intim sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan. Lihat gaya hidup Daud ketika dia dekat sama Tuhan. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan, itu tidak pernah terlambat dalam kehidupan. Tuhan Yesus sebagai teladan dalam hidup kita, juga meneladankan selain kasih, Tuhan itu juga meneladankan kehidupan doa buat saya dan saudara. Tuhan berdoa ketika pagi-pagi sekali. Tuhan berdoa siang hari di bait Allah. Tuhan juga berdoa ketika malam hari. Artinya apa? Berdoa di segala waktu itu Tuhan sudah teladankan buat saya dan saudara. Miliki kehidupan doa kapanpun itu. Anda bisa membangun kehidupan doa ketika tengah malam, pagi hari, siang hari. Ketika Anda di perjalanan pun Anda bisa berdoa, asal jangan tutup mata. Itu bunuh diri namanya. Karena nggak ada Alkitab yang mengajarkan, ayat di Alkitab yang mengajarkan kalau engkau berdoa, tutuplah mata. Nggak ada. Tutuplah pintu dan jendela, masuklah. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Kita tutup mata supaya kita bisa konsentrasi dalam doa kita, dalam pikiran kita ketika kita datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya rindu hari-hari ini kita sekalian yang percaya kepada Kristus sama-sama mengalami kuasa doa dalam kehidupan kita. Saya bisa jadi hamba Tuhan karena doa orang-orang yang saya kasihi. Saya berdoa juga bagi orang-orang. Ada banyak orang yang eh, berdoa juga buat saya. Mari hari-hari ini kita berdoa untuk rumah tangga kita, untuk usaha pekerjaan kita, untuk anak-anak kita, untuk bangsa dan negara kita, untuk kota kita, untuk gereja kita, untuk pelayanan kita. Jadikan gaya hidup doa itu dalam keseharian kita benar-benar jadi darah dan daging di hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi Daud itu mendapatkan perkenanan dari Tuhan untuk segera mendapatkan pertolongan Tuhan. Dia memiliki hati yang bersukacita. Dia memiliki gaya hidup berdoa. Dua bagian ini menjadi sesi yang ketiga saya. Dan saya percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita hari-hari ini. Bahkan saat ini ketika kita menikmati firman ini, saya rindu kita benar-benar mengalami Tuhan. Kita benar-benar mengalami jamahan Tuhan di hidup kita. Sekalipun dunia kita ada hari-hari ini, benar-benar tidak lagi menjanjikan sukacita buat kita. Jangan sampai kehilangan sukacita. Dunia boleh parah keadaannya. Bahkan kalau seandainya perang sekalipun, jangan pernah kehilangan sukacita kita. Seandainya harus kehilangan pekerjaan, seandainya harus kehilangan orang yang kita cintai, seandainya kita harus mengalami pengkhianatan misalnya, jangan pernah kehilangan sukacita. Amin Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin hari ini seandainya kita harus kehilangan uang kita, jangan kehilangan sukacita. Tuhan bisa gantikan berlipat kali ganda. Amin. Dan yang kedua, Daud itu
berdoa. Ayo hari-hari ini warnai hidup kita dengan kehidupan doa kita. Ada banyak cerita di Alkitab yang mengisahkan kuasa besar Tuhan itu terjadi karena berdoa. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti pernah mengikuti cerita-cerita itu. Dan cerita semua kisah-kisah itu dituliskan di Alkitab. Supaya menuntun kita, untuk kita juga memiliki kehidupan doa di hadapan Tuhan. Hari ke hari. Terakhir saya menutup dengan sebuah kesaksian. Ada seorang ibu yang ditinggalkan oleh suaminya. Ibu ini berkata kepada saya bahwa suaminya mengkhianati dia. Dan ketika dia datang kepada saya bertanya, sudah berapa lama? Ini tahun yang ke-15. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 15 tahun ditinggal oleh suaminya. Dan saya berkata kepada ibu, apa yang ibu rindukan dalam situasi yang seperti ini? Ibu masih berharap akan suami yang kembali atau berharap yang bagaimana? Dia berkata, selalu saya berdoa untuk kembalinya suami saya, Pak. Apapun keadaan. Saya bertanya, ibu siap memaafkan? Ibu siap mengampuni? Karena tanpa pengampunan tidak akan pernah ada pemulihan. Dan dia berkata, memang Pak, sakit rasanya. Saya membesarkan anak-anak sendiri. Saya menghidupi mereka sebagai single parent, Pak. Suami tidak mau mengerti, bahkan ketika suami menikah dengan perempuan lain, hati saya hancur, Pak. Hati saya pedih, Pak. Tapi di titik ini, ibu ini mengaku, saya mau seandainya suaminya saya kembali. Singkat cerita, saya bawa dalam doa, saya berdoa buat ibu ini. Sudah genap sebulan setelah saya berdoa, ibu ini memberi kabar. Dia kaget, saya juga kaget, saudara. Kesimpulannya, Tuhan menjawab doa. Sebulan setelah kita berdoa, suami yang 15 tahun meninggalkan dia, pulang. Ada sebuah peristiwa yang mengharukan dia ceritakan, bahwa suaminya pulang nangis-nangis, minta ampun, begini, saudara. Rekonsiliasi terjadi. Singkat cerita, mereka kembali. 15 tahun berpisah. Karena doa dikembalikan. Tidak peduli seberapa berat apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang alami saat ini. Doa bisa mengubah segalanya. Doa bisa mengubah air matamu menjadi sukacita. Doa bisa mengubah kekuranganmu menjadi kelebihan. Doa bisa mengubah keputusasaanmu menjadi semangat yang menyala. Sebelum saya akhiri renungan ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, dia tidak pernah menolak orang yang datang kepada. Alkitab berkata, seperti yang saya sudah singgung di awal, dia dekat dengan orang yang hancur. Datang kepada Tuhan. Hana menangis di bait Allah. Didengar sama Tuhan. Yunus di perut ikan, didengar sama Tuhan. Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia melihat gunung-gunung masalah. Tapi dia selalu merasakan pertolongan yang dari Tuhan. Sebab dia punya hidup yang selalu hidup sama Tuhan. Ayo kita berdoa. Mari kita akui Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami percaya Tuhan. Sampai hari ini Engkau Tuhan yang tetap mendengar doa kami. Engkau tetap Tuhan yang menjawab doa kami. Kami bawa seluruh hidup kami, apapun persoalan kami hari ini ya Pak.
Kami percaya Engkau Tuhan yang berjanji oleh kuasa bilur-bilur-Mu, maka kami menjadi sembuh. Yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan. Yang beban berat Tuhan memberikan kelegaan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang terbelenggu Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja atas kami. Tuhan mendengar doa. Tuhan memulihkan keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.